Halo, perkenalkan kami dari kelompok I. Di sini kami akan menjelaskan 3 jejak sejarah dari 3 daerah. Di sini saya akan menjelaskan jejak sejarah dari Kupang. Saya akan menjelaskan jejak sejarah dari Kota Semarang. Saya akan menjelaskan tentang Kota Samarinda. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hilda Zahra. Saya adalah putri dari Kupang. Hari ini saya akan membagikan sedikit cerita tentang daerah Kupang, kota yang terletak di ujung barat Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Kupang sudah dikenal sejak abad ke-16 sebagai pelabuhan penting di jalur perdagangan internasional, terutama bagi pedagang dari Eropa seperti Portugis dan Belanda. Pada tahun 1613, Portugis mendirikan pos perdagangan di timur. Namun, Belanda akhirnya mengambil alih dominasi di daerah ini. Pada tahun 1653, Belanda membangun benteng di Kupang dan menjadikannya pusat kekuatan mereka di kawasan timur Indonesia. Kupang juga merupakan tempat tinggal bagi suku-suku seperti Helong, Dawan, dan Rote yang terus mempertahankan budaya dan tradisi mereka di tengah pengaruh kolonial. Selain itu, Kupang memiliki peran penting sebagai pusat administrasi dan militer selama masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1958, Kupang diresmikan sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia Timur. Jejak sejarah Kupang tidak hanya terlihat dalam bangunan bersejarah seperti Benteng Concordia, tetapi juga melalui warisan budaya yang masih hidup di tengah masyarakatnya. Demikianlah cerita jejak sejarah daerah Kupang. Mugi patepang deui di video selanjutnya. Makasih. Halo semuanya, saya Andres Rivaldo Munte. Saya adalah putra dari Samarinda. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah singkat tentang Kota Samarinda. Samarinda, kota yang terletak di bagian tepi Sungai Mahakam yang memiliki sejarah panjang, yaitu dimulai sejak abad ke-17. Saat itu, sekelompok masyarakat Bugis Wajo yang dari Sulawesi Selatan datang mencari tempat baru akibat konflik di tanah mereka, yang dipimpin langsung oleh Lamohang Daeng Mangkona. Samarinda sendiri dikenal sebagai kata sama rendah yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat, mengutamakan kesetaraan tanpa memandang status sosial. Seiring waktu, Samarinda berkembang menjadi kota perdagangan yang penting. Sungai Mahakam menjadi jalur vital transportasi barang-barang seperti minyak bumi dan batu bara. Selain perdagangan, Samarinda juga terkenal dengan sumber daya alamnya, yang menjadi komoditas andalan sejak saat ini dari masa penjajahan Belanda. Walaupun mengalami modernisasi, Samarinda tetap menjadi jejak sejarahnya, yaitu Masjid Shirathul Mustaqim yang dibangun pada tahun 1881, yang merupakan masjid tertua di Indonesia dan di Kalimantan Timur, dan menjadi salah satu peninggalan bersejarah yang masih kokoh hingga hari ini. Itulah sejarah singkat tentang Kota Samarinda, sebuah kota yang lahir dari percampuran budaya, sejarah, dan kekayaan alam yang lestari di tengah arus perkembangan zaman. Saya Andres Rivaldo Munte, Guru Sumange, terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Juliana Rahman. Saya putri dari Kota Semarang. Di sini, saya akan berbagi sedikit cerita mengenai jejak sejarah Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-15. Pada masa itu, daerah ini masih berupa dataran pesisir yang dipenuhi pohon asam dan rawa-rawa, sehingga dinamakan Semarang, gabungan dari kata asam dan aram. Pada awalnya, Semarang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada tahun 1547, seorang ulama dari Demak, Ki Ageng Pandanaran, ditunjuk sebagai pemimpin wilayah ini. Ia dikenal sebagai yang menyebarkan agama Islam di kota Semarang dan menjadi cikal bakal perkembangan kota ini.
Seiring berjalannya waktu, kota Semarang berkembang menjadi kota pelabuhan penting di era kolonial Belanda. Pada abad ke-17, Belanda mendirikan benteng dan mengembangkan infrastruktur serta menjadikannya pusat perdagangan strategis. Pelabuhan ini memfasilitasi perdagangan rempah-rempah dan banyak pedagang mulai dari Cina, Arab, maupun Eropa. Pada masa penjajahan, Semarang menjadi saksi perkembangan pesat di bidang infrastruktur modern, seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri hingga saat ini, seperti Lawang Sewu. Saat ini, Semarang menjadi kota metropolitan yang dikenal dengan keberagamannya. Kota ini adalah tempat bertemunya budaya dan agama, serta memiliki peran penting sejarah dalam bidang ekonomi maupun politik Indonesia. Matur nuwun sampun derengkaken lelampahan sejarah Kota Semarang sing dawalan kebak tegas. Sekian 3 jejak sejarah dari kami. Terima kasih.